kamu sembah adalah manusia yang mati terkutuk di atas tiang salib. Apakah itu menjatuhkan? Sementara di kitabnya ada Galatia 3 nomor 13. Menjatuhkan itu atau menyadarkan? Coba, itu menjatuhkan atau menyadarkan? Tergantung orangnya sih, makanya jadi jangan berangkat dari pikiran negatif untuk menilai kami yang ada di sini. Kami mengingatkan, jangan menghina, sebab sehina apapun Islam di mata Anda, sadarilah Tuhanmu jauh lebih hina. Manusia lahir di kandang binatang, dinetein, disunat nonotnya, dibunuh oleh manusia, mati secara terkutuk di atas tiang salib, bangkit setelah menjadi mayat, jadi Tuhan oleh Paulus. Kami nggak menghina, ini data akurat. Lalu yang menghinanya yang mana? Menjatuhkannya yang mana? Mereka yang saatnya sudah sadar. Salah kita kalau ada orang kemudian jatuh dan hampir jatuh di jurang, kita tidak ingatkan. Salah kita. Kamu menghina Allah, sementara Tuhan yang kamu sembah adalah manusia yang... Haleluya, salam jumpa kembali dengan saya di hari yang diberkati ini. Baru saja kita menyaksikan sebuah video di mana mereka suka menghina kekristenan. Tapi giliran kita hina mereka, mereka tidak mau menerimanya. Tapi mereka sekali suka menghina kekristenan. Namun saudaraku yang terkasih, Kristen itu agama yang sempurna, agama yang benar, agama yang kudus dan suci. Kenapa? Karena agama Kristen itu kepalanya atau pimpinannya dia bernama Yesus Kristus. Yesus itu kudus, Yesus itu benar. Walaupun tadi dihina oleh seorang pemimpin agama, seolah-olah agamanya paling benar dan bersih. Namun kita melihat kekristenan itu adalah agama yang paling benar. Sehingga sekalipun dihina, itu undang-undang penistaan agama tidak berlaku bagi agama Kristen. Coba nabi mereka kita hina, langsung heboh sejagat raya. Coba saja hina nabi mereka, langsung heboh sejagat raya. Kenapa? Karena langsung kita kena undang-undang penistaan agama. Jadi undang-undang penistaan agama itu hanya berlaku bagi orang-orang Islam. Makanya mereka seenaknya saja menghina agama Kristen, karena undang-undang penistaan agama itu tidak berlaku bagi agama Kristen. Kenapa tidak berlaku bagi agama Kristen? Karena agama Kristen itu agama yang benar, agama yang murni, benar-benar berasal dari Tuhan. Makanya kita diajarkan oleh firman Allah, sehingga waktu Yesus di atas kayu salib, ya, Lukas 23, Yesus disalibkan ayat 33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyelipkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Ayat 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi-bagi pakaiannya. Jadi perhatikan, Yesus berkata, "Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Jadi undang-undang penistaan agama tidak berlaku bagi agama Kristen, karena kita mengingat perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib, "Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Sekalipun dia menghina Yesus, mengolok-olok Yesus, namun dia tidak sadar bahwa semua nabi hebat di kolong langit ini mati, dan kuburan itu penuh dengan tulang belulang itu masih ada. Namanya nabi manusia mati dan tidak bangkit,
Itu ada tulang belulangnya di dalam kuburan sampai hari ini. Namun saudara mau cari tulang Yesus di kuburan tidak ada. Karena dia mati, dia bangkit, dia naik ke sorga. Bukan Paulus jadikan dia Tuhan. Memang Tuhan nyatakan diri kepada Paulus supaya Paulus mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Orang Paulus seorang penjahat, penganiaya jemaat Tuhan, tidak percaya Yesus. Tapi ketika Yesus nyatakan kemuliaan kepada dia, dia sadar bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi bukan berarti Paulus jadikan dia Tuhan. Memang dia adalah Tuhan yang menjadikan Paulus percaya kepadanya. Jadi yang tidak percaya kepadanya menuju kebinasaan. Makanya orang-orang Kristen adalah orang-orang luar biasa. Karena ajaran Kristen itu ajaran yang sempurna. Ajaran Kristen ajaran yang kudus. Ajaran Kristen ajaran yang mulia. Karena pimpinannya bernama Yesus Kristus. Saudara boleh menghina Yesus silakan. Tapi dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Semuanya akan masuk di dalam penghakiman dia. Orang yang percaya Yesus hidup dalam kebenaran, dia akan menikmati anugerah keselamatan. Nah, saudaraku yang terkasih, orang-orang yang percaya Yesus di seluruh dunia, dimanapun kita berada, mari kita terus percaya akan kasih karunia Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Yesus, jadi ajaran Tuhan itu ajaran yang luar biasa. Nah, saudara yang terkasih, dalam Markus 11 ayat 25, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya jangan Bapamu yang di sorga, supaya juga Bapamu yang ada di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan. Ini yang kedua luar biasa. Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni orang. Ini tidak ada di ajaran agama manapun. Yang ada di ajaran Kristen. Yesus mengajarkan supaya kita mau mengampuni orang. Jadi saudara menghina kekristenan, kami tetap mengampuni. Kalau Anda tidak selamat dan tidak percaya Yesus, maka memang Anda sudah ditentukan untuk binasa. Jadi kita melihat di sini Yesus berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang kedua, ampunilah mereka. Jadi kita diajarkan untuk mengampuni, sekalipun dihina. Coba agama mereka kita hina, coba nabi mereka kita hina, langsung masuk penjara karena melanggar undang-undang penistaan agama. Karena mereka hebat berdiri di undang-undang penistaan agama. Tapi kekristenan tidak perlu dibela, karena pembela kita dia bernama Yesus Kristus Tuhan. Semuanya akan terbukti nanti ketika ada di sorga, di takhta pengadilan. Kita akan lihat siapa yang berkuasa di sana. Tapi dia bernama Yesus Kristus, pemilik kehidupan yang kekal. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jadi sungguh luar biasa kebaikan Tuhan. Nah, kita melihat lagi, saudara yang kekasih, dalam Matius 5. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Itulah perbedaan Yesus dan hukum Taurat. Hukum Taurat mata ganti mata, gigi ganti gigi. Jadi Yesus Kristus mati membatalkan hukum Taurat dengan ketentuannya, ketetapannya, agar semua orang percaya Yesus. Kita percaya dan mengikuti hukum kasih karunia. Ketetapan hukum Taurat tidak berlaku bagi kami. Mata ganti mata, gigi ganti gigi tidak berlaku lagi. Makanya kita tidak ajarkan untuk saling menyerang, saling membunuh, saling melarang orang tidak boleh beribadah. Itu tidak ada dalam ajaran Kristen.
Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ayat 63 dalam Matius 5. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Jadi dalam perjanjian lama itu diajarkan mengasihi sesama suku bangsa atau sesama agama yang percaya hukum Taurat, tapi benci kepada musuh. Jangan coba-coba menyerang mereka. Itu mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi ayat 44 Yesus berkata, tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi tugas orang Kristen berdoa bagi mereka yang suka menghina kekristenan, menghina nama Yesus. Doakan saja. Kalau mereka tidak bertobat, maka mereka sudah ditentukan untuk binasa. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus. Tapi ayat 12, tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi hukum Taurat itu dasarnya bukan iman, tapi siapa yang melakukannya. Dan perlu saudara ketahui, tidak ada satu manusia pun yang sempurna bisa melakukan hukum Taurat. Makanya Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Siapa yang percaya kepadanya, dia menerima anugerah keselamatan. Ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk. Ya, Galatia 3 tadi yang sempat ngomong. Ya, saudara, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi saudara, Yesus itu dengan hukum Taurat, saudara yang kekasih, namun kita perhatikan di sini ayat 12, tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya. Tapi kepada Yesus siapa yang beriman dan melakukan firman-Nya, tinggal dalam firman-Nya, dia menerima anugerah keselamatan. Jadi saudara, dengan kematian Yesus sebagai lambang kutukan bagi semua manusia, karena semua manusia sudah hidup dalam kutuk dosa, tapi Yesus mati supaya semua orang yang percaya kepada Yesus bebas dari semua kutuk. Di ayat yang ke-14 Galatia 3, Yesus Kristus telah membuat ini supaya dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi Yesus mati dan Dia naik ke sorga. Semua orang yang percaya Yesus menerima roh Allah. Di luar Yesus tidak bisa menerima roh Allah. Jadi orang berkata bahwa debat Kristen dan Islam itu Kristen selalu kalah. Siapa bilang Kristen kalah? Justru Kristen selalu menang. Makanya setiap hamba Tuhan yang menang, ujung-ujungnya kalau tidak di penjara, mereka harus tinggalkan Indonesia supaya hukum penistaan agama tidak berlaku bagi mereka. Coba hapus hukum penistaan agama, heboh sudah. Mau debat model apa pasti heboh, pasti heboh. Tapi saudara lihat di sini, orang-orang Kristen tidak perlu dibela, karena pembela kita dia bernama Yesus. Saudara berdiri di belakang undang penistaan agama dan seenaknya saja saudara menjelekkan kekristenan. Saudara seenaknya saja berkata penghinaan tentang Yesus. Yang manusia mati kok dijadikan Tuhan. Memang dia adalah Tuhan. Dia mati sendiri, dia bangkit sendiri, dia naik ke sorga sendiri, tinggal di sorga karena dia adalah Tuhan. Makanya kami menyembah dia. Kalau dia tidak bangkit dari kematian, maka dia sama dengan nabi-nabi lain. Ngapain kami menyembah nabi yang mati? Tidak perlu kami menyembah nabi-nabi yang mati. Mulai dari Musa, Abraham dan semua nabi yang terkenal mati tulang belulangnya. Ngapain kami menyembah nabi yang mati? Tapi kami tidak menyembah nabi yang mati, tapi dia Yesus
mati dan bangkit naik ke surga, itu yang kami sembah. Jadi saudara yang menghina kekristenan, terima kasih. Ingat, hidup kita tidak kekal di bumi. Satu saat kita dipanggil pulang. Yang berkuasa di surga itu dia bernama Yesus. Haleluya, salam kemenangan iman.